Hari ini saya kedatangan dua orang yang sangat dikenal di Jawa Barat. Yang satu Kang Waras Wasito, Assalamualaikum, Sampurasun. Dampes. Yang kedua Kang Cecep. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang atas kehadirannya pada hari ini. Bangsa kita, negara kita makin kesini, makin berkembang, makin maju, makin banyak kompetitor kita, sehingga kita perlu waspada dan selalu meningkatkan kualitas kehidupan kita bersama. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran dulu dari Kang Waras. Ya. Bagaimana Kang kondisi objektif di Jawa Barat saat ini tentang masyarakat kita ini? Terima kasih. Menurut saya Jawa Barat ini bicara republik ya, bicara kenegaraan kita menjadi salah satu daerah yang menurut saya paling penting. Kenapa? Karena fakta geopolitik yang ada bahwa Jawa Barat ini penduduk terbesar. Hari ini kurang lebih data statistik sudah hampir 50 juta. Kalau bicara DPT, kalau konteksnya politik, DPT kita waktu Pilpres kemarin itu udah di angka 34 juta. Dan ini kalau dalam teman-teman yang yang bergerak di bidang survei, Jawa Barat ini dianalogikan Ohio-nya Amerika. Jadi siapapun yang menang di Jawa Barat dalam kontestasi apapun, maka akan menang di Indonesia. Dan itu fakta politik setiap tahun seperti itu. Nah tentu kondisi Jawa Barat yang tadi disampaikan heterogen ini perlu di-manage, perlu kesadaran, perlu diperhatikan oleh semua stakeholder yang ada di Jawa Barat. Baik itu eksekutif, legislatif maupun tokoh-tokoh masyarakat supaya Jawa Barat ini tetap terjaga sejuk dan damai. Kira-kira gitu Kang. Oke Kang Waras, kan gini. Di satu sisi kita ingin ada pemerataan kesejahteraan, di sisi lain kita harus memelihara kerukunan, kita juga masyarakat yang cinta rukun, cinta damai. Orang Bandung mengatakan ABCD, anak Bandung cinta damai, katanya begitu ya. Nah pasti ini akan ada tantangan-tantangan dari luar. Tantangan seperti apa yang paling berat untuk Jawa Barat saat ini? Saya pikir yang pertama adalah dibukanya zona-zona industri baru. Ini mau tidak mau banyak masuk orang-orang dari wilayah lain. Seperti di Bekasi, Kerawang, sekarang dibuka lagi zona baru di Patimban. Sebentar lagi akan berjalan kawasan industri di Majalengka, Cirebon, dan sekitarnya. Saya pikir ini pergeseran ini harus ditata sebaik mungkin sehingga masyarakat yang asli Jawa Barat tidak merasa terganggu, terutama dalam sisi ekonomi dan kesejahteraan. Yang kedua, tentu soal radikalisme, Kang. Radikalisme ini suka atau tidak suka, kemarin BNPT juga sudah mengumumkan ada beberapa pesantren termasuk sebagian juga mungkin di Jawa Barat yang sudah terpengaruh oleh hal-hal yang radikalisme. Nah, seperti contoh kita kemarin lihat bersama sebulan yang lalu ada pengibaran bendera NII di Garut. Ini juga kita prihatin sebagai orang Jawa Barat. Bagi saya sendiri, saya ini orang Jawa, ayah Aceh, ibu Madiun, istri orang Bojonggede Bogor, istri orang Sunda. Saya Indonesia gitu. Jadi ketika bicara Jawa Barat ya bagi saya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan alhamdulillah dari tahun 2002 sampai hari ini 2022 berarti saya sudah ada di Bandung ini kurang lebih 20 tahun. Ya. Saya fine-fine aja. Saya nyaman-nyaman aja. Saya banyak teman, banyak sahabat, nyaman-nyaman aja. Artinya bahwa saya sepakat tadi bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini tetap harus dijaga. Jadi kerukunan yang dalam konteks orang Sunda silih ase, silih asa, silih aso ini saya rasakan betul. Saya rasakan betul gitu. Artinya ini yang harus tetap kita pelihara gitu. Nah, menurut pengamatan Kang Cecep, kira-kira dengan adanya tadi sentuhan dari Kang Waras menyebutkan bahwa ada semacam irisan-irisan dengan perubahan, ada semacam sentuhan-sentuhan dengan kemajuan. Kira-kira bagaimana mempertahankan harmonisasi dan ketenangan ini menurut pengamatan Kang Cecep? Iya. Sebetulnya kan dari sejarahnya juga orang Sunda itu udah welcome dengan pendatang-pendatang baru, baik dari luar negeri maupun dari sesama
warga dari Nusantara. Iya. Tidak ada masalah sebetulnya. Dan perkawinan silang juga itu sudah biasa. Tidak ada istilahnya jangan nikah dengan orang Jawa atau jangan nikah dengan orang Sumatera, tidak ada. Iya, betul. Bahkan menantu saya orang Ogan Ilir, Kang Waras. Jadi Orang Palembang ya? Orang Palembang. Anak saya mau ngomong bahasa Sunda, mau ngomong bahasa Indonesia, mau ngomong bahasa Ogan Ilir itu nggak ada masalah. Jadi sebetulnya kalau di masyarakat, di lingkungan masyarakat tidak ada masalah. Jadi apa yang dikemukakan oleh elit-elit politik, seperti oleh Kang Waras tadi, oleh juga di Jakarta, tidak perlu khawatir sebetulnya. Kalau dilihat dari stabilisasi dan heterogenisasi masyarakat, stabil, aman lah. Ya, insya Allah Jawa Barat ini kan sebetulnya benar dikatakan Kang Waras, populasinya paling banyak, kedua setelah Jawa ya. Kemudian juga Jawa Barat ini walaupun etnis Sunda paling dominan, tetapi tidak pernah ada gesekan. Ya. Tidak pernah ada gesekan. Dan di dalam sikap politiknya itu tidak pernah terhegemoni oleh partai politik. Ya. Jadi siapapun yang bisa mengambil hati orang Jawa Barat ya, Ya. apakah itu orang Sundanya ataupun dari luar Jawa Barat, dari luar Sunda tapi ada di Jawa Barat, dia bisa beradaptasi. Siapa partai yang bisa mengambil hati, dia akan. Tahan dulu Kang Cep, itu menarik ya untuk bisa membuktikan bagaimana sesuatu itu akan kita buktikan dalam kenyataan, bukan hanya statement. Kita ngopi dulu supaya lebih rineh, lebih sehat. Silakan Kang, Iya, siap, ngopi dulu, siap. ngopi dulu. Ya. Alhamdulillah, ngopi pas, benar-benar pas. Pas. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia, di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pascasarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pascasarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Tanda jiwa Ki Sunda, Dawu Dudung Sawu. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel. Dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Hatin dengan kondisi masyarakat.
disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di PAS TV. PAS untuk kita semua. Mula sarang bahasa budaya. Barayanet kembali kepada acara Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Kang Waras, tadi disampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh DPRD di Jawa Barat dalam rangka memelihara kebersamaan, keutuhan, dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ada hal lain yang juga masyarakat tahu bahwa anggota dewan kita itu kan juga terdiri dari heterogenitas suku, ya, yang begitu tajam juga. Kira-kira bagaimana mengolah kondisi ini menjadi satu kekuatan untuk Jawa Barat? Ya, pertama saya kebetulan sekarang ini periode kedua. Jadi waktu 2014 saya terpilih, kurang lebih ada 10, Kang. 10 kalau nggak salah, orang Jawanya ada 5, kemudian ada orang Gorontalo, ada Pak Irfan itu kan sebetulnya, Irfan Suryanegara itu kan aslinya sebetulnya Lampung, Palembang. Palembang, kemudian ya kurang lebih 10. Tapi di 2019 kelihatannya volumenya sudah tambah. Jadi kurang lebih ada 15 sampai 20 orang yang terpilih mewakili dapil dari 11 dapil yang ada di Jawa Barat. Artinya apa? Dan mohon maaf, tidak semua yang tadi saya sebutkan itu dari dapil yang katakanlah irisan Pantura, enggak gitu. Misalnya kayak dapil Ciamis, itu ada orang dari Cilacap, ada dan sebagainya. Ada dari dapil mana kayak Kota Bandung, Pak Rafael, Situmorang, orang Batak. Saya pikir ya tadi bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kalau terkait dengan fungsi kami di legislatif, terkait dengan bagaimana merajut keutuhan Jawa Barat, sebetulnya dalam konteks penganggaran kita sangat care, Kang. Sangat care, karena di dalam plotting anggaran itu, Kang Cecep, ada yang namanya bantuan keuangan. Kalau dulu, punten nih, bantuan keuangan itu selalu dikuasai kalau nggak Garut, Tasik, Ciamis gitu. Kan yang Jawa Barat bukan 3 kabupaten itu aja, semua Jawa Barat gitu. Nah, alhamdulillah pelan tapi pasti sekarang yang namanya bantuan keuangan itu hampir, walaupun belum memuaskan semua kabupaten kota, sudah hampir merata. Artinya Kota Bandung, Kota Bekasi, Sukabumi, Cirebon, Tasik itu udah hampir ada pemerataan. Kang Waras, bagaimana sekarang merajut potensi-potensi unggulan di tiap-tiap dapil di Jawa Barat untuk menjadi satu kesatuan kekuatan di Jawa Barat? Ya, Misalnya gini, mohon maaf, kalau ketemu dengan para tokoh masyarakat di dapilnya itu kira-kira diprogramkan berapa lama, apa saja yang digali, sehingga kemudian targetnya seperti apa? Sebetulnya kami ini kan ada wadah ketika kami reses, Kang. Jadi reses itu namanya kembali ke daerah pemilihan, kembali ke konstituen itu, kita bisa mencatat, bisa mengusulkan apa aja. Ya memang di tiap-tiap daerah ini berbeda, tergantung pembangunan di wilayahnya. Kemudian yang kedua tentu tergantung APBD daerah tingkat 2. Kayak saya di Bekasi, Kang, nggak mungkin saya mengusulkan perbaikan jalan. Karena jalan di Bekasi dan di Depok udah bagus semua. Maka yang saya usulkan ya bantuan-bantuan hibah, bantuan-bantuan sosial ke pesantren, ke yayasan pendidikan, ke perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Artinya sesuai kearifan lokal. Tapi kita bisa lakukan itu. Kita bisa lakukan itu. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau 27 kabupaten ini kompak, siapapun, Kang, ya ini mau tahun politik sekalian saya ngomong, siapapun yang mau maju presiden kalau nggak mikirin Jawa Barat, udahlah, jangan mimpi menang, serius. Kira-kira itu kuncinya itu. Sekarang gini, strateginya kan kita tahu kalau diibaratkan gadis ini gadis elok yang sangat menggoda setiap orang kan gitu ya. Pasti ada strateginya Jawa Baratnya sendiri untuk bisa mendapatkan jodohnya yang baik, yang bisa perhatian ke dalam keluarga, bisa membangun rumah tangga yang baik. Jawa Barat pun pasti begitu dengan masyarakatnya.
Kira-kira strategi apa yang diterapkan oleh DPRD? Ya, saya tadi menyimak yang disampaikan Kang Cecep, Pak Gubernur kita ini cenderung tadi pencitraan. Pencitraan artinya lebih senang membangun wilayah-wilayah yang kemudian dilihat oleh publik. Sehingga bisa di-share di media sosial dan itu seolah-olah menjadi hasil beliau gitu. Padahal kalau masyarakat kan ukurannya bukan itu, tapi ukurannya kesejahteraan. Nah, saya pikir Kang Emil sah-sah aja kalau punya niat mau maju jadi RI 1 atau RI 2. Tapi Jawa Baratnya di sisa waktu ini beresin dulu atuh. Sejahtera dulu dong masyarakat Jawa Baratnya gitu Kang kira-kira. Kang Cecep, ada satu hal tadi ya. Apakah tidak terjadinya gesekan, tidak terjadinya ketegangan antar suku, antar kepentingan di Jawa Barat, itu karena implementasi dari Siri Asah, Siri Asih, Siri Asuh, ataukah ada faktor lain yang menentukan itu? Sebutlah misalnya dulu Pak Cak Nun pernah mengatakan orang Jawa Barat itu terlalu feministik. Ya, sehingga sulit untuk kompetitif yang agak sedikit terlalu keras gitu ya. Bagaimana pandangan Kang Cecep? Jadi begini, kalau misalnya orang Jawa Barat itu tidak bisa dinilai dari cara berbahasanya, dari cara bersikapnya. Memang orang Jawa Barat itu orang Sunda ya, cara gestur tubuhnya itu santun. Bahasa Sundanya kan ada yang lemes, Pak Subarsa, ada yang halus, ada yang sedang, ada yang kasar. Kalau di Bogor kan kasar ya, di Banten lebih kasar lagi. Tetapi itu bahasa Sunda, sudah biasa gitu. Nah, kalau dari segi penampilan fisik sebetulnya tidak usah dinilai dari fisik. Tetapi kalau dia terluka, nah ini kalau dia terluka, dia tetap bisa menilai. Artinya begini, dia akan memaafkan kalau terluka, tetapi tidak bisa melupakan. Ini kan sifat orang Jawa Barat. Jadi ada yang disebut dengan neteli. Neteli itu begini, ketika orang Sunda terluka, ya, dia akan ingat terus. Nah, tetapi dia tidak akan dendam dengan melakukan hal yang sama. Itu orang Jawa Barat. Tapi jangan salah, terluka dia akan ingat terus. Nah, inilah sifat karakter ini yang kemudian dia bisa menerima dengan warga dari etnis lain, seperti dengan Kang Waras. Kang Waras kan cara berbahasanya sudah mirip orang Sunda, tetapi sebetulnya bukan itu yang kita nilai. Cara berkomunikasi dan cara berpikir Kang Waras itu yang kita hargai, yang kita hormati, karena memang satu tujuan, satu alur. Ini menarik ya, semakin tajam. Cara menyampaikannya sangat halus, tuturannya sangat santun kalau Kang Cecep. Tapi bobot yang dikandungnya itu tajam bener gitu ya. Bahwa belum ada keberanian, belum ada keberpihakan, belum ada rujukan yang jelas, sehingga kita sikapnya tidak sulit dibaca untuk bisa arahnya kemana. Betul. Nah, diskusi kita akan semakin seru. Ngopi dulu supaya ngopinya benar-benar pas. Tanda jiwa Ki Sunda, Dawu Dudun Sawu. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel, dipandu oleh host Teh Subarsa yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Prihatin dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua.
Kembali di Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan. Saya tadi dengar dari Kang Waras, dikomentari Kang Cecep juga bahwa potensi masyarakat di Jawa Barat, kalau diibaratkan ingin ada suksesi secara nasional, tidak mungkin diabaikan. Artinya menjadi sesuatu yang sangat penting ke depan. Seberapa penting sih kondisi objektif masyarakat Jawa Barat hari ini? Dilihat dari berbagai macam aspek. Silakan Kang. Ya begini Kang, kembali bahwa potensi demografi dan potensi penduduk Jawa Barat yang begitu besar ini menjadi sesuatu yang dalam konteks geopolitik sangat menarik. Jadi siapapun nanti, berapapun pasangannya, kita bicara katakanlah konteksnya pilpres begitu, kalau dia nggak bisa kuasai Jawa Barat, dia akan susah untuk menang secara nasional. Karena dari jumlah DPT juga Jawa Barat ini tertinggi dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi sekali lagi dalam konteks politik Jawa Barat nih ya tadi diibaratkan perempuan cantik dan ini sangat Menggoda orang banyak sangat menggoda banyak orang. Jadi salah kalau kami pun termasuk kami PDI Perjuangan kalau tidak care, kalau tidak konsen di Jawa Barat. Partai apapun saya pikir sama. Oke, terima kasih Kang Waras. Kang Cecep, bagaimana Akang melihat persiapan masyarakat Jawa Barat sendiri sebagai gadis yang elok ini dengan penggoda yang begitu banyak di sekitarnya supaya mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan? Silakan Kang Cecep. Ya, saya kira masyarakat Jawa Barat itu kan edukasi politiknya memang perlu ditingkatkan lah, literasi politiknya ya. Jadi karena di Jawa Barat ini heterogen, kemudian juga para elit politik pasti bakal tampil ke sini dengan frekuensi yang cukup banyak dan intensitasnya juga kuat. Maka sejauh mana literasi politik orang Jawa Barat bisa menilai calon-calon presiden itu yang bisa membawa kepentingan kesejahteraan rakyatnya, terutama kepentingan Jawa Barat, gitu kan? Nah, infrastrukturnya misalnya itu sejauh mana diperhatikan. Tetapi kalau infrastruktur sepertinya ya siapapun presiden, Kang Waras dan Kang Subarsa, dia pasti akan fokus ke situ. Nah, yang saya maksud, kan di Jawa Barat itu etnis Sundanya dominan. Coba dong jangan hanya yang kasat mata yang diperhatikan, tapi juga kebudayaannya. Kang Cep, ada satu hal yang menarik hari ini. Ketika Jakarta dinyatakan tidak lagi sebagai ibu kota negara, pindah ke Kalimantan. Dulu Jawa Barat sering kali disibukkan karena sebagai pintu gerbang atau sebagai anak tangga pertama di Indonesia. Sekarang kan tidak lagi. Nah, tentu ada perubahan-perubahan, geseran-geseran tadi termasuk kulturnya. Sementara regulasi kita tidak berpihak. Apa yang harus dilakukan oleh kita masyarakat bersama? Jadi begini, kalau masyarakat ya ketika nanti ibu kota pindah ke IKN, maka lalu lintas interaksi antara Jawa Barat dengan Jakarta itu semakin menyatu, terintegrasi lah, terintegrasi. Saya kira tidak ada masalah terintegrasinya ekonomi ya, kemudian kepentingan-kepentingan, tetapi kalau kebudayaan Betawi dengan Sunda itu tetap harus dijaga. Karena tadi itu kebinekaan ya, keragaman itu adalah ciri khas Indonesia. Definisi Indonesia itu adalah Betawi, Sunda, Jawa, Aceh, dan lain-lainnya, Bugis. Nah, terintegrasi ekonomi, infrastruktur, jalan tol, disambungkan kereta api cepat, itu bagus. Tetapi kebudayaan tetap harus dijaga. Nah, sejauh mana sekarang DPRD Jabar dan pemerintah provinsi mengembangkan kebudayaan supaya kita maju secara ekonomi, secara infrastruktur, dan secara politik menjadi punya kepentingan yang sama, tetapi masing-masing punya identitas kebudayaannya. Itu sebetulnya kita ingin menekankan. Sebentar Kang Waras sebentar. Jadi tetap identifikasi kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Harus kita berjuangkan bersama, harus kita rajut bersama, harus kita pelihara bersama supaya keutuhannya tetap terjaga. Nah, saya ingin menekankan pertanyaannya lebih tajam. Kang Cecep, saya beri kesempatan bertanya ke Kang Waras. Silakan Kang. Ya. Saya ingin bertanya kepada Kang Waras ya, kalau misalnya kita menekankan tentang kesejahteraan rakyat, memang itu kewajiban lah di dalam konstitusi kan disebutkan. Tetapi jangan lupa juga mengembangkan infrastruktur, membangun infrastruktur
ekonomi, kesejahteraan, kebudayaan juga Ya. ada kok Ya. di konstitusi. Ya. Bahasa daerah itu ada di konstitusi pasal 32 ayat 2. Ini sama sekali diabaikan. Ya. Sekarang saya nanya lah, sejauh mana kontribusi DPD Jabar Ya. terhadap pengembangan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang dilaksanakan oleh masyarakat berbagai daerah. Kalau di Bandung ya bahasa Sunda kan. Ya. Dulu Kang Subarsa ada yang namanya Rahmatullah Ading Afandi, Arab. Beliau budayawan Sunda, jadi anggota DPD Jabar. Ya. Mungkin Kang Waras tahu. Ya, ya. Dia ada di Komisi Kebudayaan. Saya menggelar pesta sastra Sunda, ya. Kemudian saya curhat kepada Kang Ading. Kang Ading, saya mau menggelar pesta sastra selama 7 hari, tetapi tidak punya uang. Kan kami ini hanya penulis. Beliau kemudian berusaha untuk memberikan akses kepada APBD Ya. dan kita mendapatkan dana sehingga bisa menggelar 7 hari, mendatangkan Aan Napis, mendatangkan Eka Budianta itu 94. Sekarang nggak ada Ya, anggota DPD Jabar yang seperti Kang Ading, Ya. semuanya mengabaikan. Makanya saya menekankan sekali lagi, mau orang Sunda maupun orang luar Sunda di DPD Jabar, kalau tidak membela kepentingan kebudayaan Sunda dan kesejahteraan Jawa Barat, ya nggak ada gunanya Ya. gitu. Maka kawan. Ya, jadi gini Kang, pertama kalau kami ini di PDI Perjuangan dari mulai tingkat pendidikan pertama sampai jadi juru kampanye itu selalu diajarkan trisaktinya Bung Karno. Berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Itu bagi PDI Perjuangan clear lah gitu. Memang dalam konteks tadi, ini konteks kepedulian, konteks ini kan ini harus semua stakeholder berpihak. Ya saya jujur Kang mengkritisi visi misi Pak Gubernur dalam konteks RPJMD itu tidak ada sama sekali menyentuh budaya Sunda. Saya cerita fakta nih, boleh dicek oleh Akang berdua. Ketika COVID baru berjalan 7 bulan, saya nyelonong main ke angklung Kang Ujo. Saya sedih Kang, itu pada mangkrak nggak kepake. Sampai Kang siapa namanya curhat sama saya. Akhirnya untuk mengobati kunjungan saya saat itu, saya pesen dibuatkan himne PDI Perjuangan. Saya carikan uang. Kang biar nggak nganggur-nganggur tehing sok bikin himne pakai angklung Ujo. Nah setelah itu saya sambungkan ke Pak Sandiaga Uno, ke Pak Menrekap, Menteri Pariwisata agar angklung Ujo ini tetap di tahun-tahun sekarang ini diperhatikan. Pertanyaan saya sederhana, itu kan di depan mata loh. Sorry nih Kang, kalau kami hanya mengusulkan tapi eksekutifnya nggak eksekusi ya percuma juga gitu. Ini kan angklung Ujo itu kan simbol buat Jawa Barat, udah go internasional, saya aja dengerin suka gitu. Ini yang hal-hal kecil saya seperti ini aja nggak keurus. Ya, terima kasih. Saya kira begini, ngobrol ini akan berlanjut terus di Ngopi Pas, Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan. Insya Allah pada segmen berikutnya kita akan bahas lagi yang lebih seru, lebih hebat. Tapi kali ini kita titipkan pesan dari seluruh masyarakat Jawa Barat ke Kang Waras supaya ada keberpihakan ke bahasa ibu, ke budaya, revisi itu perda budaya. Mudah-mudahan nanti ada anggaran juga untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam rangka menyongsong 2024 yang akan datang. Bulan Maret ini kita sedang merancang Ya. anggaran. Amin, Ya, alhamdulillah betul, rabbil betul. alamin. Jadi Itu saya saja yang tunggu bisa di 2023 ya. Ya, siap Kang, siap Kang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Kang Waras, tetap sehat. Kang Cecep, tetap sehat, tetap memandu masyarakat Jawa Barat merindukan tokoh-tokoh seperti bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Pas, ngobrol rupi-rupi di Pasundan, benar-benar pas.